kepada Ustadz Agustan, karena namanya malam itu aku sebutkan, aku cuma mau bilang, Ustadz Agustan ini bukan aku marah sama beliau, tidak. Tapi aku menangis karena apa? Karena sepertinya kayak kita tuh telah mengikuti kemauan kita, kayak didikte gitu. Jadi kita berusaha untuk menunjukkan ijazah itu demi kepuasan dari memenuhi permintaan gitu, dari para Kristen dan Katolik ini gitu. Dan saya rasa saya ingin sampaikan sesuatu gitu, bahwa kalau ada pun saudara kita yang mu'alaf, yang punya latar belakang teologi dan pernah jadi orang hebat di sana, ketika ada permintaan tunjukkan ijazah, saya rasa itu bukan permintaan yang pada tempatnya. Itu tidak kongruen, tidak ada hubungannya dengan apa yang bikin dosa gimana? Ya bikin aja. Kenapa? Kan semua dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Asal engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga sudah. Bagaimana mungkin saya bilang, engkau kan sudah, tidak ada agama yang lebih nyaman daripada kekristenan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Teman-teman, kita melihat di cuplikan di awal, tadi Ustaz Ahmad Kainama yang ngomel lagi mengenai kekristenan. Dan teman-teman sekalian, saya memberikan jawaban singkat terhadap beliau, di mana dikatakan bahwa agama yang paling enak adalah agama Kristen. Kalau bikin dosa, bikin aja. Toh juga sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dosa sekarang, dosa besok, dan dosa selamanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka teman-teman sekalian, ini kita perlu tanggapin hal itu. Memang Tuhan Yesus telah menjamin keselamatan setiap kita. Dan saya orang yang paling setuju, bahkan mengambil sebuah keputusan bahwa keselamatan itu anugerah terindah dari Tuhan, tanpa campur tangan manusia, tanpa usaha manusia, tanpa pekerjaan daripada manusia itu sendiri. Itu hadiah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan keselamatan itu pasti akan diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan perintah-perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan justru untuk kita berbuat dosa karena kita sudah ditebus. Ini perspektif yang salah, pola pikir sesat. Teman-teman, Galatia 5 ayat 13 katakan begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Teman-teman sekalian, ini sangat jelas kita ditegur dan kita diingatkan. Kita memang sudah dimerdekakan. Kita memang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan penebusannya satu kali untuk selamanya. Dan itu pasti akan diberikan kepada kita. Tetapi bukan berarti kemerdekaan itu kita salah gunakan. Kita merdeka atas dosa, kita merdeka atas hukum Taurat, kita tidak dituntut, kita tidak diadili lagi melalui hukum Taurat, kita tidak harus lagi melakukan semua, memberikan persembahan-persembahan berupa kurban, ya, sebagai penebusan salah dan penebusan dosa kita di hadapan Tuhan. Itu kita nggak perlu lagi, karena darah Tuhan Yesus Kristus telah sempurna untuk menggantikan kita dari hukuman dosa. Teman-teman sekalian, itu mungkin jawaban singkat saja ya dengan ocehannya dicuplikan. Tapi saat ini, saya mengajak kita teman-teman untuk menonton satu percakapannya di channel Ayah Sofia. Di mana dia sempat berkelahi dengan Ustadz Agustan yang juga mulut busuk, mulut penuh dengan kotoran ya, caci makian, hinaan, dan juga ya tentu saja perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dilakukan oleh Ustadz Agustan. Teman-teman, di mana dari keduanya, ya, Ustadz Agustan menanyakan ijazah daripada Ahmad Kainama. Kan dia katakan S1 dari STT Jakarta, S2-nya itu dari luar negeri teman-teman sekalian. Bahkan S3-nya itu di Israel. Dan ini memang orang Kristen mempertanyakan hal itu, di mana ijazahnya, dia juga sekolahnya di mana, daerah mana ya letaknya gitu. Karena ada banyak orang Kristen yang biasa ke Israel, tentu saja akan membuktikan ya sekolah Kainama ini. Dan sampai hari ini itu tidak bisa dibuktikan oleh Ahmad Kainama. Dan termasuk mu'alaf Ustadz Agustan juga menanyakan mengenai ijazah daripada Ahmad Kainama ini. Bahkan Ustadz Agustan juga ditanyain ijazah gitu ya.
Jadi mereka saling menyerang dengan itu teman-teman sekalian. Ya karena selama ini rata-rata para mu'alaf mengaku-ngaku sebagai pendeta, mengaku sebagai lulusan teologi yang terbaik, mereka mengaku sebagai ketua misionaris, mereka mengaku sebagai pastor, mereka mengaku sebagai biarawati, dan tokoh-tokoh agama di Kristen itu yang jabatannya, ya maksud saya jabatan gerejawinya itu tertinggi teman-teman sekalian. Dan mereka dari situ ya, akhirnya banyak orang yang mempercayai hal itu. Dan ya tentu saja melakukan kebohongan-kebohongan publik, maka apologet Kristen punya tujuan untuk mengcover, menjawab ya, supaya orang tidak lagi tertipu dengan ocehan-ocehan para mu'alaf. Teman-teman, mari kita menyaksikan, ya, jangan di skip karena sangat seru percakapannya dengan seorang ustadz di channel Ayah Sofia mengenai ijazahnya. Oleh karenanya, kita langsung saja melihat video berikut ini. Kepada Ustadz Agustan, karena namanya malam itu aku sebutkan, aku cuma mau bilang, Ustadz Agustan ini bukan aku marah sama beliau, tidak. Tapi aku menangis karena apa? Karena sepertinya kayak kita tuh telah mengikuti kemauan kita, kayak didikte gitu. Jadi kita berusaha untuk menunjukkan ijazah itu demi kepuasan dari memenuhi permintaan gitu, dari para Kristen dan Katolik ini gitu. Dan saya rasa saya ingin sampaikan sesuatu gitu, bahwa kalau ada pun saudara kita yang mu'alaf yang punya latar belakang teologi dan pernah jadi orang hebat di sana, ketika ada permintaan tunjukkan ijazah, saya rasa itu bukan permintaan yang pada tempatnya. Itu tidak kongruen, tidak ada hubungannya dengan apa yang dipaparkan misalnya. Toh itu adalah testimonial. Selama itu menjadi testimonial, saya rasa it's okay. Bahkan ada yang saudara Kristen atau Katolik, saudaraku yang aku hormati, sampai detik ini aku hormat sama mereka dan aku sayang sama mereka, yang punya channel YouTube, itu menghadirkan Murtadin dengan cerita-cerita yang sungguh absurd untuk Jesus Christ sendiri. Yesus kakinya kotor, lalu badannya kotor, dia naik bis, lalu ada di toilet, lalu ada di tempat cuci piring, dan it's horrible gitu. Itu sangat horrible, sangat menakutkan. Nah, jadi kepada saudaraku aku minta maaf. Tapi kalau bisa antum memang adalah ahli teologi atau orang yang punya kedudukan di kekristenan sebelum antum, sekali lagi dengan pelan-pelan saya bilang, jika ada saudaraku mu'alaf yang punya latar belakang pendidikan secara akademis dari teologi atau dari kepangkatan lah istilahnya, kelembagaan Kristen atau Katolik, kalau memang antum bisa tunjukkan kebenaran siapa Yesus itu, gitu. Jadi bukan cuma sekedar nunjukin aja, tapi with no follow up gitu, with no further action gitu. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi intinya adalah saya malam itu agak tensinya agak tinggi. Ustaz, aku mohon maaf sekali lagi ya Allah. Kiranya engkau mau ketuk pintu hati Ustaz Agustan, mau memaafkan aku, dan Ustaz Ipung diketuk pintu hatinya oleh Allah untuk memaafkan aku. Karena apa? Karena malam itu aku tinggi sekali tensinya, dan aku bilang, kena, ikut apa yang distandarkan.